Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hukum dan Keamanan, maksud kami, Profesor Mahfud MD, meminta secara tegas kepada para penyedia layanan pinjaman online ilegal untuk berhenti meneror-teror atau mendebar teror atau ancaman kepada para pengguna layanannya. Sebab Mahfud mengatakan teror yang diberikan para pinjol ilegal itu telah membuat resah masyarakat, bahkan dampaknya sampai membuat orang nekat bunuh diri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribunnews. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana Menko Polhukam Mahfud MD ini menyikapi merebaknya layanan pinjol ilegal? Ya, jadi tadi saya Rizky sudah mendatangi kantor Menko Polhukam yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, begitu, di mana tadi Menko Polhukam Profesor Mahfud MD turut prihatin dengan merebaknya perusahaan pinjaman online ilegal yang menjanjikan kemudahan untuk mendapatkan dana, namun menargetkan atau memberikan bunga yang sangat tinggi begitu. Di mana tadi Mahfud mewakili pemerintah dalam hal ini juga beberapa lembaga terkait menyikapi hal ini dan menyatakan akan turun tangan gitu, akan turun andil untuk memberantas adanya peredaran pinjol ilegal yang dinilai sudah meresahkan masyarakat ini, begitu Firda. Rizky, bagaimana penegasan dari Mahfud MD sendiri untuk penyedia pinjol ilegal? Ya, tadi juga Profesor Mahfud menyebutkan kalau dirinya menerima laporan adanya salah satu warga yang tidak bisa disebutkan namanya atau identitasnya dirahasiakan itu sampai nekat bunuh diri karena terlilit hutang gitu. Yang dimana awalnya Mahfud mengatakan kalau yang bersangkutan ini meminjam dana sekitar Rp1.200.000, namun angka ini terus meningkat. Angka untuk penagihan ini terus meningkat yang akhirnya membuat korbannya ini frustasi dan akhirnya bunuh diri. Dan bunuh diri itu sendiri dilakukan karena para penyedia atau penyedia pinjol yang dipakai oleh korban ini melakukan teror begitu. Dirinya Mahfud mengatakan kalau si korban ini kerap menerima teror bahkan sampai ke keluarganya begitu, dan terornya tidak tanggung-tanggung, katanya juga menebarkan foto maksudnya foto yang tidak senonoh dari si korban yang akhirnya membuat korban bunuh diri. Dan atas hal itu Mahfud dengan secara tegas menyatakan kalau para perusahaan pinjol untuk berhenti gitu menebar teror, karena dalam hal ini pemerintah juga sudah menyiapkan sanksi atau denda yang dimana kata Mahfud ini ancamannya adalah pidana bukan perdata, dan itu diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau UU ITE, di mana pada pasal 27, pasal 29 dan pasal 32 begitu, Firda. Rizky, dalam kesempatan tersebut juga hadir Wakil Ketua LPSK, dan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK dalam konferensi pers tadi? Ya betul, tadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yakni Ahmadi juga sempat berbicara begitu di depan awak media. Dirinya menyampaikan kalau kepada para korban pinjol ilegal dimanapun di seluruh Indonesia yang merasa menjadi korban untuk segera melapor kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Sebab jika para korban diam saja gitu dengan tidak melakukan pelaporan kepada LPSK, maka pihak LPSK tidak dapat menjamin perlindungan tersebut. Bahkan kata Ahmadi, pihaknya akan menjamin perlindungan kepada korban yang melapor itu hingga peradilan, atau jika nantinya proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dilanjutkan ke peradilan, maka LPSK juga akan menjamin hukum itu. Kata Ahmadi juga tadi pengaduan itu tidak hanya bisa dilakukan datang langsung begitu oleh korban, namun juga bisa menghubungi call center dari LPSK yakni di nomor 148 begitu, Firda. Baik, Tribuners, rekan kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah bersungguh-sungguh dan akan terus menindaklanjuti apa yang sudah diumumkan, yakni melakukan tindakan tegas
terhadap pelaku-pelaku tindakan ilegal dan tindak pidana lain yang terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan, nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum karena tentu ada yang setuju, ada yang tidak, tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena syarat terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, di undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.